Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali nikmat hidayah kepada kita semuanya. Shalawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kelak. Pemirsa Durian TV yang dirahmati Allah, alhamdulillah bertemu lagi dengan Pak Putra di sini di podcast Obrol Saja, obrolan SD Al Islam 2 Jamsaren Surakarta, bukan sekedar obrolan biasa. Kali ini kita akan membahas tentang literasi. Pertanyaan yang muncul tentang literasi, apa sih literasi itu? Di sekolah-sekolah setelah ditiadakannya ujian nasional, kemudian diganti dengan AKM, literasi inilah yang akan menjadi parameter penilaian terhadap siswa yang diberikan oleh guru kelas. Kita akan membahasnya lebih jauh lagi dengan narasumber kita, dengan teman kita, yaitu Bapak Aji Wicaksono. Assalamualaikum Pak Aji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sehat Pak Aji? Alhamdulillah luar biasa sehat. Alhamdulillah. Nah Pak Aji, kita Ramadan ini akan membahas tentang literasi. Iya. Nah, kita akan lebih dalam lagi literasi itu apa atau sebenarnya. Iya. Tapi sebelumnya ada salam literasi loh Pak Haji. Oke, kita sapa pemirsa Durian TV dengan salam literasi. Salam literasi. Oke. Siap ya? Oke, 1, 2, 3. Salam literasi. Wah, keren. Baik Pak Haji. Iya. Membahas tentang literasi. Apa sih literasi itu Pak Haji? Begini Pak Putra. Jadi saya saya beri tambahan sedikit ya terkait dengan tadi yang Pak Putra sampaikan di awal. Tadi kan yang di parameter itu hanya siswa saja. Sebenarnya tidak hanya untuk siswa literasi itu. Untuk guru pun itu sudah menjadi hal yang lumrah dan wajar sekali untuk diamalkan gitu ya. Oke. Buktinya ketika kemarin kita mengerjakan di aplikasi Merdeka Mengajar ya, yang ada aksi nyatanya itu, ya kan? Wah, susah itu. Itu literasi menjadi salah satu acuannya Pak Putra. Oke. Begitu saya kira untuk untuk tambahan yang saya sampaikan. Selanjutnya, secara sederhana, literasi merupakan kegiatan atau kegiatan yang berkaitan dengan aktivitas membaca dan menulis. Itu secara sederhana. Ya. Secara sederhana seperti itu. Jadi gini, dalam kata bahasa Indonesia itu kita mengenal kemahir wacanaan. Ya. Kemudian ada istilah lain yaitu melek aksara dan ada juga keberaksaraan. Gitu. Istilahnya malah lebih susah ketimbang literasi. Ya. Literasi sendiri. Nah, akhirnya pada akhir-akhir ini istilah literasi itu lebih populer ketimbang istilah-istilah yang saya sebutkan tadi. Lebih familiar ke masyarakat. Iya. Oke. Anak-anak seusia SD kelas 5 atau yang pasti kelas 5 itu sudah mengenal literasi. Oke. Nah, kemudian seberapa penting sih literasi itu Pak Haji? Apalagi ini di bulan Ramadan. Nah, sejarah literasi sendiri itu seperti apa Pak Haji? Kalau boleh tahu loh. Sejarah literasi bagi umat Islam itu panjang sejarahnya. Kita bisa memulainya ketika yang bertepatan dengan Ramadan ya. Ini ada dua momentum yang tepat untuk dijadikan dasar bahwa sebenarnya itu bulan Ramadan itu merupakan bulan literasi bagi umat Islam. Dua momentum itu apa saja? Yang pertama adalah turunnya wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 ya. Yang di situ kita diperintahkan untuk berliterasi, yaitu membaca dan menulis. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sampai ayat 4 itu
allati 'allama bil qalam. Nah, Iqra dan kolam, baca dan tulis. Bacalah, itu perintah. Perintahnya Gusti Allah langsung loh Pak Putra. Orang bain-bain. Iya. Perintahnya Gusti Allah langsung. Bukan Pak Guru, bukan simbokmu kan gitu. Perintahnya Gusti Allah langsung. Yang kedua, itu terjadi ketika tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Perang Badar. Nah, pasukan kaum muslimin yang dipimpin oleh Rasulullah menang melawan kaum Quraisy, ya kan? Itu. Ketika menang itu, tentu pasukan Rasulullah mendapatkan banyak sekali harta rampasan dan tawanan perang ya. Dan tawanan perang itu ternyata sudah bisa baca, sudah bisa menulis gitu. Sebagai nabi yang literat gitu kan. Yang literat itu memberikan syarat untuk dilepaskan sebagai tawanan asalkan tawanan itu tadi mau mengajari kaum muslimin untuk membaca dan menulis. Oke. Dan dari sinilah kemudian banyak umat Islam yang bisa membaca dan menulis. Salah satunya adalah Zaid bin Sabit yang ditunjuk oleh Nabi sebagai penulis wahyu, Pak Putra. Yang membukukan itu iya. bukan Al-Qur'an. Yang mengabadikan otomatis kan gitu. Menulis berarti mengabadikan. Mendokumentasikan lah minimal kan gitu ya. Baik. Dapat dipastikan bahwa Nabi Muhammad SAW memegang teguh ajaran Iqra. Telah terbukti dengan adanya ajaran Iqra mampu membawa umat Islam dari jurang kebodohan jahiliyah ya menuju kehidupan yang berperadaban tinggi. Ya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, Nabi Muhammad SAW berpesan ya, tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Gitu. Terus dan ada riwayat yang lain, Nabi juga pernah mengatakan, barang siapa yang hendak menginginkan dunia, maka hendaklah ia menguasai ilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, hendaklah ia juga menguasai ilmu. Barang siapa yang menginginkan keduanya, maka hendaklah ia juga menguasai ilmu. Hadis riwayat Ahmad. Wah, ternyata sangat penting juga ilmu itu ya. Iya. Ya. Dan satu lagi Pak Putra. Ini malah dari firman Allah langsung. Ya, yaitu surah Al-Mujadalah ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Nah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman dan diantaramu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Itu janji Allah kepada umat manusia, umat Nabi Muhammad yang beriman dan berilmu pengetahuan. Allah berjanji akan meninggikan derajatnya. Begitu Pak Muda. Siap Pak Haji. Wah. Kemudian penjelasan lagi Pak Haji tentang literasi ini. Pesan-pesannya dari Quran tadi apa Pak Haji? Kalau bisa bisa kita konklusi ya. Iya. Gitu. Jadi gini, pesan yang bisa kita pelajari dari surat Al-Mujadalah ayat 11 tadi dan hadis Nabi yang sudah kami sampaikan tadi. Yang pertama, bahwa penting bagi kita untuk senantiasa membaca dan belajar dalam setiap estafet kehidupan. Dalam siklus kehidupan kita mesti selalu belajar ya. Sebab setiap tahapan selalu dipenuhi dengan misteri yang dapat terpecahkan dengan memperbanyak belajar, sehingga kita
menjadi berilmu. Masya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, aktivitas belajar, membaca, meneliti, dan mendalami sebenarnya merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim. Hal ini berdasarkan kata Iqra yang merupakan kalimat perintah. Bacalah, itu kan berarti kata perintah gitu ya. Artinya perintah kepada setiap insan untuk selalu senantiasa belajar dan terus belajar. Begitu Pak Putra. Oke, baik. Berarti kalau dulu pernah saya membaca sejarah itu munculnya cendekiawan-cendekiawan muslim seperti Al-Khwarizmi, Ibnu Sina dan macamnya itu berarti atas andil literasi ini juga. Oh iya, iya. Jadi gini, pada masa kekhalifahan Bani Abbasiyah, Ya. itu umat Islam, peradaban umat Islam saat itu sangat peduli dengan ilmu pengetahuan, sehingga saat itu bisa dikatakan sebagai golden age, ya, masa emas gitu, Masa kejayaan Islam. kejayaan Islam saat itu, karena sangat peduli dengan budaya literasi. Kita mengenal perpustakaan yang sangat besar dan komplit untuk koleksi bukunya. Kita mengenal Baitul Hikmah. Baitul Hikmah. Itu pun dibangun ketika kekhalifahan Bani Abbasiyah. Nah, pada zaman masa itu ya, pada masa kekhalifahan Abbasiyah itu muncul beberapa ilmuwan muslim, ya, beberapa ilmuwan muslim yang konsen terhadap penelitian dan pengembangan keilmuannya. Ya. Jika tidak salah, di situ ada tadi yang Pak Putra sebutkan, ada yang namanya Al-Khwarizmi ya, itu ahli matematika gitu ya. Dia pernah mengarang buku atau gimana mendapatkan Nobel atau bagaimana nih? Bukan Nobel Pak. Jadi apa namanya seperti ya istilahnya hasil karya lah, seperti itu Al-Khwarizmi itu. Kemudian ada lagi Ibnu Sina tentang kedokteran itu. Iya. Banyak Kalau sekali. Ibnu Sina itu bukan kedokteran Pak Putra, tapi seorang apa itu? Bukan kedokteran, radiologi atau apa itu? Farmasi atau farmakologi. farmakologi. Ya, Ibnu Sina farmakologi, ya kan? Gitu. Itu terus ada lagi berikutnya itu ada Al-Farabi dan Abu Nasr. Abu Nasr. Nah, seorang filsuf Muslim yang mendapat julukan sebagai guru atau master kedua Al-Mu'alim Atin setelah Aristoteles. Oh ya, seorang filsuf Yunani itu. Ya, Yunani yang terkenal itu. Selanjutnya ada Jubir Al-Hayyan, Jabir Ibnu Hayyan yang menulis buku berjudul Kimia, yang menjadi rujukan dalam pengembangan bidang kimia saat ini. Ya, hasil pemikirannya sangat berguna untuk pengembangan keilmuan dan menjadi rujukan utama para peneliti di zaman pertengahan hingga saat ini, Pak Putra. Itu. Jadi memang cendekiawan Muslim pada masa itu kan memang juga istilahnya sampai sekarang pun berpengaruh. Nah, daripada apa namanya ilmuwan-ilmuwan Barat seperti itu. Jadi memang kita sebagai Muslim sendiri memang harus diwajibkan seperti tadi wahyunya Allah yang turun kepada Nabi Muhammad SAW, Iqra, bacalah. Nah, itu kan Pak Haji. Iya. Nah, baik. Pemirsa Duren TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tadi pentingnya literasi yang sudah tadi diutarakan oleh Pak Haji, yang mana kita sebagai Muslim
barangkali nanti muncul cendekiawan-cendekiawan muslim, siapa tahu. Iya, amin, kita aminkan saja. Nah, Dan mungkin dari SD Al-Islam ya. mungkin dari SD Al-Islam muncul cendekiawan-cendekiawan muslim yang mana dengan membaca, menulis, kemudian meneliti Dan akhirnya keilmuannya itu bermanfaat bagi umat. Nah, gitu kan. yang penting adalah kebermanfaatannya untuk umat. Nah, seperti itu. Nah, pemirsa Durian TV yang dihormati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang bisa kita bahas tentang literasi dengan Pak Haji untuk kali ini. Mungkin itu Pak Haji. Iya, ya untuk waktu yang singkat ya. singkat ini. Nah, mudah-mudahan bermanfaat untuk pemirsa Durian TV yang ada di rumah, kemudian umat-umat muslim yang lain yang menonton Amin. podcast ini. Amin. Terima kasih Pak Haji waktunya. Semoga selalu sehat. Amin. Selalu berkah pokoknya ilmunya. Nah, pemirsa Durian TV yang berbahagia yang dihormati Allah Subhanahu wa taala, itu tadi pembahasan kita tentang literasi di bulan Ramadan. Semoga dengan apa yang kita bahas hari ini bisa bermanfaat dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Mungkin itu yang bisa kami berdua sampaikan. Obrolkan ya. Nah, kita obrolkan pada kesempatan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Bil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Salam literasi.